Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sabahul khair, kaifa haluka? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar dengan baik, dengan khusyuk, sehingga pembelajaran Pak Sofirin kali ini bisa kalian fahami dengan baik juga. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di pertemuan terdahulu kita mempelajari tentang surat Al-Alaq. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Alaq. Anak-anakku sekalian yang Pak Sofirin cintai, yang pertama dari isi kandungan surat Al-Alaq yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Kanjeng Nabi, maka malaikat Jibril pun memberikan contoh yang baik dan benar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah juga gitu mengajarkan kepada sahabat, tabi'in dan sebagainya sampai kepada guru-guru kita. Nah, kali ini Pak Sofirin menjelaskan tentang kandungannya, yaitu kita disuruh agar selalu gemar membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalamullah, yang mana jika kita membaca Al-Quran itu akan diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab yang lain atau dengan bacaan-bacaan yang lain. Jikalau kita membaca Al-Quran, faham ataupun tidak faham makna arti dari Al-Quran, itu Allah tetap memberikan pahala kepada kita. Akan tetapi jika kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, atau misalkan sampean baca tibaiyah atau membaca hadis, maka jikalau tidak memahami apa makna dari bacaan itu, maka mendapatkan kebaikan saja. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia, khususnya yaitu umat Islam. Kita mengetahui mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan oleh Allah itu melalui Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah, mana-mana yang dihalalkan dan mana-mana yang diharamkan oleh Allah. Dan ini berlaku sepanjang zaman, tidak hanya pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman sahabat, akan tetapi berlaku sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah kok memerintahkan untuk membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermakna, yang sangat penting kita fahami dan kita laksanakan. Misalnya kita diperintahkan untuk menjalankan sholat.
Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga gitu, juga Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an itu apa-apa yang dilarang. Misalnya makan, minum yang diharamkan, makanan yang haram, seperti itu. Jadi semuanya itu terkandung di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kaum muslimin untuk selalu membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari apa makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Setelah itu kita disuruh untuk mengimplementasikan atau mengamalkan dari isi kandungan Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, yang kedua yaitu isi kandungan dari surat Al-Alaq ini, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segumpal darah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa manusia itu adalah berasal dari segumpal darah, yang mana mengisyaratkan bahwa manusia itu tidak boleh sombong karena hanya terbuat dari segumpal darah saja. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang terlalu bangga dengan fisiknya yang ganteng atau fisiknya yang cantik. Banyak sekali orang-orang yang bangga akan kekayaannya, hartanya, dan juga jabatannya. Dia lalai, dia lupa bahwa dia hanyalah terbuat dari segumpal darah. Nah, surat ini memberikan penjelasan atau mengingatkan kita bahwa manusia itu hanyalah terbuat dari segumpal darah. Maka jangan sombong, jangan bangga akan jabatan atau harta yang dimilikinya. Anak-anakku sekalian, yang ketiga yaitu dari surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang Allah menjadikan kalam sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Yang dimaksud kalam di sini adalah aktivitas membaca dan menulis. Artinya manusia harus belajar untuk bisa membaca dan menulis agar mendapatkan pengetahuan. Kita tahu bahwa jikalau kita senang membaca, senang menulis, maka ilmu kita akan semakin banyak, ilmu kita akan semakin luas. Oleh sebab itu Allah menyuruh, memerintahkan kita agar selalu senang membaca dan menulis. Setelah itu kita amalkan apa yang sudah kita baca dan apa yang sudah kita fahami. Anak-anakku sekalian, yang keempat dari penjelasan atau kandungan dari surat Al-Alaq ini yaitu tentang manusia itu bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Kita melalui pembelajaran surat Al-Alaq ini tidak boleh takabur, sombong, merasa pinter, merasa benar, merasa kaya, dan juga merasa yang jelek-jelek itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita manusia ini adalah tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Oleh sebab itu kita tidak boleh berlaku sombong. Jangan mentang-mentang menjadi orang kaya lalu kita menghina orang miskin. Jangan mentang-mentang kalian kuat maka sampean menghina orang yang lemah dan seterusnya. Jadi melalui kandungan surat Al-Alaq ini kita tidak boleh melampaui batas atau kita tidak boleh bersombong-sombong dengan apa yang kita miliki, karena kita manusia adalah manusia, tempatnya lupa dan juga tempatnya kesalahan. Anak-anakku sekalian,
Yang terakhir yaitu surat Al-Alaq ini mengingatkan kita terhadap ancaman Allah kepada siapa saja yang menghalangi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Surat Al-Alaq ini juga menjelaskan beberapa ancaman Allah siapa saja yang menghalangi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Kita ingat bahwa sejarah agama Islam di zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah itu berdakwah, sangat banyak sekali yang menentang tentang ajaran agama Islam. Namun Allah selalu menjaga apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Lah kita juga seperti itu anak-anakku sekalian. Kita harus bisa mengambil pembelajaran, mengambil hikmah apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Seberat apapun berdakwah kita, seberat apapun halangan yang merintangi kita menjalankan syariat Islam, maka kita harus bisa melawannya. Insya Allah, Allah selalu menjaga kita dan selalu menolong apa yang kita lakukan jika yang kita lakukan itu benar dan dilandasi dengan penuh keikhlasan hati. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah isi kandungan dari surat Al-Alaq. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Apa saja yang sudah terkandung di dalam surat Al-Alaq itu, mari kita laksanakan, mari kita amalkan, mari kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, tidak lupa sebagai tugas kepada kalian semua, yang pertama yaitu kalian tulis terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 11. Yang selanjutnya yaitu tulislah apa saja isi kandungan yang terkandung di dalam surat Al-Alaq. Itu saja yang Pak Sofirin sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa manfaat dan juga bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, ingat belajar Al-Quran hadis dengan Pak Sofirin, Quran hadis semakin mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.